Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani, NIM 3419072. Saya dari kelas Produksi Penerbitan Pers A. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Produksi Penerbitan Pers, yaitu Bapak Kuswandi MPDI. Nah, baik teman-teman, silahkan bisa disimak soal dan juga penjelasan jawaban dari saya. Soal nomor 1, yaitu dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Baik, untuk jawabannya, yang pertama ada straight news atau berita langsung. Straight news adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Biasanya, berita ini berisi tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Baik, yang kedua ada opini news atau berita opini. Berita opini adalah berita yang berisi tentang pendapat, pernyataan, dan juga komentar. Secara lebih praktisnya, berita itu mengungkapkan pernyataan narasumber. Contohnya, bicara konferensi pers atau pejabat-pejabat atau orang yang masuk ke dalam kategori pembuat berita. Selanjutnya, yang ketiga ada interpretatif news atau berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan dari straight news dengan tambahan komentar dan juga penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat ada explanatory news atau berita penjelasan. Jadi teman-teman, berita penjelasan ini bersifat menjelaskan secara detail dengan menguraikan sebuah peristiwa dengan data yang lengkap. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Jawaban nomor 2. Secara teknis, cara mendirikan atau membuat media online itu meliputi 2 hal, yaitu desain dan konten. Prosesnya diawali dengan penentuan nama media atau judul website, nama domain, tagline, dan juga logo. Yang pertama ada desain media online. Dari sisi desain, membuat situs berita atau media online sangat mudah. Bahkan, kita bisa membuat media online berbasis blog seperti Blogger dan WordPress hanya dalam hitungan menit. Di Blogger, kita tinggal membuat akun Blogger, membuat akun blog, lalu membeli domain dan melakukan custom domain sehingga alamatnya terkesan profesional. Menggunakan top level domain seperti .com, .id, .net, plus memilih tema blogger, gaya majalah berita. Selanjutnya yang kedua, ada konten media online. Konten media online terdiri dari jenis-jenis tulisan jurnalistik, terutama berita, artikel, dan juga fitur. Dari sisi topik,
media online bisa berisi beragam topik atau general. Bisa juga topik khusus, misalnya sepak bola, kesehatan, teknologi, komputer, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi, program maupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang rubrikasi, program, atau konten yang baik? Jawaban untuk nomor 3. Cara membuat rubrikasi program atau konten. Yang pertama adalah kita membuat konten yang orsinil. Terus, yang kedua, kita harus fokus menciptakan headline yang kuat. Karena apa? Karena headline yang baik akan membangkitkan minat dan mengundang para pembaca. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi. Selanjutnya ada soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Baik, jawaban untuk soal nomor 4. Konvergensi media merupakan penggabungan maupun pengintegrasian media-media yang ada, kemudian digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Selanjutnya yaitu contoh dari konvergensi media. Yang pertama ada Kompas. Baik dari Kompas Harian, Kompas TV, maupun Kompas.com. Yang kedua ada Tempo Media. Baik dari majalah harian Tempo.co dan Tempo TV. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada Republika yang terdiri dari harian dan republika.com.id. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan media pers? Baik, untuk jawaban soal nomor 5, yang pertama, perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum yakni PT atau perseroan terbatas. Yang kedua, perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal Rp 50 juta atau biayanya untuk media online. Tetapi jika pada media cetak itu modalnya lebih besar. Yang ketiga, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya yang keempat yaitu perusahaan pers wajib memberikan upah kepada wartawan atau karyawan minimal sesuai dengan UMK dengan total 13 kali gaji setahun atau THR. Yang kelima, perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan atau karyawannya. Selanjutnya yang keenam, perusahaan pers memberikan
pendidikan dan pelatihan agar wartawannya mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada Badan Hukum Perusahaan Pers. Tidak boleh dicampur atau untuk melancarkan usaha sektor yang lain. Sekian penjelasan dan juga jawaban soal UAS dari saya. Apabila saya memiliki kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.